قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموها فصوموا وإذا رأيتموها فأفطروا فإن غم عليكم فقدروا له. Bismillah qala Allah ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aytumuhu fasummu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghamma 'alaikum faqduru lah. Bismillah qala mu'allif rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aytumuhu fasummu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghamma 'alaikum faqadurullah. Naqal alaihi wa ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'aytumuhu fasummu wa idza sebelumnya datang larangan, maka tidak memberikan makna wajib, tetapi dikembalikan kepada hukum semula. Asalnya sunnah, ya sudah sunnah bukan wajib. Itu maknanya. Lalu pertanyaan, the big question, pertanyaan yang besar. Bismillah. Apakah yang menjadi pendalilan pelarangan sahur? Jawabnya, telah datang hadis. Yang mana hadis ini datang dari Al-Bara ibnu Azib tentang larangan untuk makan sahur. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya. Dari Al-Bara ibnu Azib, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza kana rajul sha'iman fahadara al-iftar fanama qabla an yuftira lam yakul lailatahu wala yaumahu hatta yumsi ila al-maghrib. Berkata Al-Bara bin Azib, di awal perintah dari puasa Ramadan, maka sigohnya apa perintahnya? Puasa wisol. Nah, di sini apa makna puasa wisol? Awas, nanti ditanya. Puasa wisol adalah puasa seperti Ramadan ini, namun di malamnya pun disuruh berpuasa. Jadi puasanya siang dan malam. Lalu bukanya kapan? Sama. Bukanya waktu maghrib. Namun dibatasi maghrib kepada adzan isya, atau maghrib kepada seseorang tertidur, maka setelah tidur tidak boleh makan lagi. Ini yang diinginkan dengan wisol, puasa wisol. Dan puasa wisol sekarang terlarang, tidak boleh. Maka di malam-malam Ramadan berbuka. Pendalilannya datang dari Al-Bara ibnu Azib, disebutkan tadi bahwa puasa di awal pertama datangnya perintah dalam keadaan wisol, di mana seseorang berbuka di waktu maghrib sampai kepada waktu isya, atau sampai datang waktu tertidur. Belum adzan isya, karena isya di zaman dulu al-atamah jam 9, 9.30, lumayan panjang. Namun sebelum itu jika menunggu sampai jam 9 kemudian ketiduran, ya sudah haram makanan untuk dia. Itu juga. Sehingga sampai ketemu maghrib, bukan ketemu fajar. Kalau ketemu fajar enak, makan lagi waktu fajar sahur. Tidak. Setelah itu tidak ada sahur. Terus sampai maghrib. Paham ya? Berarti 24 jam hanya makan antara maghrib dengan isya, namun atamah panjang. 9.30, 9, atau ketiduran setelah sholat maghrib, buka kekenyangan, tidur. Belum adzan isya untuk al-atamah, belum jam 9, misalnya baru jam 8 dah tidur, ya sudah diharamkan makanan. Baik. Maka di sini disebutkan oleh Al-Bara bin Azib, dulu
ada seorang sahabi yang mana dia namanya Qais ibnu Sabramah. Maka Qais ibnu Sabramah di sini Al-Ansari dari Ansar, bukan dari Jelakong, Bandung. Karena ada juga Qais di sini. Qais ibnu Sabramah Al-Ansari dari Ansar. Kana sa'iman falamma hadara al-iftaru ata imra'atuhu faqala laha indaka atau indaki ta'amun qalat la. Maka di saat Qais ibnu Sabramah, dan perlu diketahui Qais ibnu Sabramah pekerjaannya apa? Siapa yang mengetahui Qais ibnu Sabramah dulu pekerjaannya apa? Yang jelas bukan penjual es teler. Gak ada di sana dulu es teler. Penjual apa? Atau apa? Tukang bangunan. Maka kebayang bulan Ramadan, tukang bangunan. Dan panasnya Madinah, Masya Allah, sangat panas. Kita dulu waktu di Madinah berjalan ke Masjid Al-Haram atau Masjid Madinah dari rumah. Alhamdulillah punya saudara di sana sebulan lebih. Maka di saat kami jalan seperti diselimuti oleh selimut panas yang disetrika. Seperti itu, panas. Dan kadang-kadang angin yang kencang. Maka terbayang sahabi yang mulia ini dalam keadaan kepanasan, kelelahan, haus. Di saat maghrib, dan mereka dalam keadaan fakir, orang-orang pertama masuk Islam. Karena sa'iman falamma hadaratil iftar, di saat masuk waktu iftar, datang kepada istrinya, ada makanan untuk berbuka atau tidak? Dan kebanyakan para fuqara zaman itu tidak mempunyai makanan. Qalat la walakin antaliku fa'atlubu laka, namun aku akan pergi meminta makanan untuk kamu. Dohirnya kepada kedua orang tuanya atau bagaimana? Wa kana yawmahu ya'malu fagolabathu aina. Maka karena dia seorang pekerja membuat bangunan dan bekerja keras, menunggu istrinya membawa makanan, mengambil dari mertua dan sebagainya. Menunggu dan menunggu dan menunggu. Kalau menunggu sambil makan mungkin tidak akan tertidur. Menunggu lapar dan haus, akhirnya tertidur. Faedahnya setelah tidur nggak boleh makan. Maka datang istrinya dalam keadaan merasa kasihan dan berkata di sini, di saat melihat suaminya tertidur lalap, qalat khaybah laka, maka merugilah kamu, maknanya seperti itu. Khaybah laka. Falamman tasafa nahar ghusya alaihi fadukira dzalika li Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka celakalah, atau kita artikan lebih baik merugilah kamu. Karena apa merugi? Tidak bisa makan iftar. Kebayang haus dan lapar di malam itu tidak terpenuhi. Akhirnya ya sudah, berpuasa terus sampai siangnya lagi. Dan siangnya dia bekerja. Seperti para tukang yang membangun masjid di sini, bekerja di siang hari. Akhirnya di saat di pertengahan siang hari dia membangun, mengangkat, dan wallahu a'lam belum ada semen, yang jelas membangun bangunan. Akhirnya husya alaih maknanya ugmiya alaih maknanya pingsan. Maka sahabat yang agung ini pingsan karena kecapean, tidak makan dan minum 24 jam, menunggu makanan istrinya, tertidur. Kasihan. Maka Nabi Muhammad SAW dikhabari, dan Allah yang mencintai para hamba-hambanya, Allah tidak menginginkan hambanya kelelahan dan juga merasa berat dalam melaksanakan peribadatan. Akhirnya turunlah ayat, uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Kemudian sampai ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimus siyama ila lail.
Maka malam bulan Ramadan itu halal bagi yang ingin berkoitus kepada istrinya. Apa makna koitus ya Thomas? Bisa tahu maknanya koitus? Nggak tahu? Ya sudah. Maka boleh berkoitus antara laki-laki dengan perempuan di malam bulan Ramadan. Dan bahkan makanlah dan minumlah di waktu sahur. Turunlah ayat perintah tentang sahur. Fafarihu biha farhan sadida. Maka para sahabat bergembira dengan bergembiraan yang sangat gembira. Gembira dari apa? Bisa makan dan minum, dan yang ketiga berkoitus. Itu dia. Pada senyum. Pernah berkoitus apa? Koitus itu makanan apa? Makanan yang biasa dijual sarapan pagi. Itu koitus. Al-Muhim, di sini menjadi pendalilan bagi kita asal dari perintah turunnya bulan Ramadan haram untuk makan sahur. Karena sifatnya wisol. Ini pendalilannya. Lalu di saat itu turun ayat wakulu wasrobu, iya, perintah dia, makanlah dan minumlah. Namun di ilmu usul tidak memberikan makna wajib. Kenapa? Karena telah datang larangan, sehingga diperintahkan. Maknanya di sini bukan perintah wajib, tetapi perintah menunjukkan. Tadi kan dilarang, nah sekarang diperintahkan oleh Allah. Tidak bermakna wajib. Maka ayat wakulu wasrobu, jika ditanyakan, kok di sini wakulu wasrobu pakai filun amr, kok sahur hukumnya sunnah, padahal wakulu wasrobu, maka makanlah dan minumlah di waktu sahur. Jawabnya tadi, dia perintah yang datang setelah pengharaman di hadis Al-Bara ibnu Azib. Maka di sini puasa Ramadan boleh sahur, sunnah untuk sahur, itu maknanya. Begitupun tasahar, maka begitupun di sini lafaz tasaharu fi'lun amr tidak memberikan makna wajib, tetapi turun kepada mustahab. Ini gambarannya. Untuk lebih memahamkan lagi masalah fikih kaidah ini, seperti permasalahan berburu. Saya mau tanya, berburu hewan, kelinci, rusa, hukumnya apa? Boleh apa tidak? Boleh saja, halal. Maka hukum berburu haram. Namun ada larangan bagi mereka orang-orang yang melaksanakan ihram, melaksanakan haji dan umrah, terutama yang umrah kemudian menunggu waktu haji dan melaksanakan haji. Maka di saat menunggu waktu haji itu ada yang sebagian sepekan, 2 pekan, yang jelas umrah dulu setelah bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, kemudian menunggu bulan Dzulhijjah, bulan haji. Maka mereka dalam keadaan berpakaian ihram, misalnya 2 pekan, 1 pekan, atau sebulan, menunggu waktu haji Dzulhijjah. Dari Ramadan mereka umrah, kemudian tinggal di Makkah atau di sekitar Makkah dalam keadaan menunggu musim haji, kemudian menggunakan pakaian ihram, melaksanakan tamattu, kemudian melaksanakan haji. Maka ada waktu beberapa pekan, baik 1 pekan 10 hari. Bolehkah orang yang melaksanakan ihram dengan pakaian ihram ini untuk berburu? Kebanyakan di haram ada binatang-binatang. Maka apakah boleh untuk berburu? Jawabnya tidak boleh. Karena di dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, wa hurrima 'alaikum saydul barri wa antum hurumun. Maka dikatakan oleh Allah, wa hurrima, diharamkan, 'alaikum saydul barri ma dumtum hurumun, selama kalian dalam keadaan hurum, dalam keadaan menggunakan ihram. Ma dumtum huruman. Maka di sini hukumnya haram. Di saat diperintah untuk tidak melaksanakan perburuan karena hukumnya haram, wa hurrima 'alaikum